aku lebih baik keluar dengan baik-baik, nggak dua-duanya. Mendam diri sendiri dengan baik-baik. Jadi menuntaskan pekerjaan dulu gitu ya. Ya, menuntaskan pekerjaan, terus kalau misalkan ada otomatisasi harus serah terima dengan orang lain ya dikerjakan ya. Itu supaya nanti perusahaan ketika kita udah nggak di sana lagi itu tetap berjalan dengan baik. Oke, kerja sesuai dengan porsi kita, tapi sesekali kita coba cari tantangan, coba kita mengambil resiko gitu ya. Misalkan kalau kita mau keluar itu harus berpikir 2 kali kayak gitu. Makanya itu nggak ada ceritanya PHK random ya. Kalau dia bilang nggak ada ceritanya segitu banyaknya orang di PHK itu nggak mungkin random. Pasti itu adalah orang-orang yang memang nggak berguna bagi perusahaan, makanya di PHK. Welcome to White Space Thinkers, bersama saya lagi-lagi Adrian Darwin. Kali ini saya akan ditemani teman saya, Bu Wahyu. Bu Wahyu ini di LIS, dia adalah bagian rekrutmen ya. Bu Wahyu ini adalah bagian yang menyeleksi tim-tim baru gitu ya. Untuk kenapa kali ini aku sama Bu Wahyu mau membahas tentang nendang atau ditendang atau nendang. Nendang atau ditendang. Nendang atau ditendang. Nendang atau ditendang. Bu Wahyu. Bu Wahyu pilih nendang atau ditendang. Nendang atau maksudnya tuh nendang itu adalah ketika kita keluar dari suatu perusahaan. Nendang, iya. Ditendang adalah ketika kita di PHK, Ya. dikeluarin dari suatu perusahaan. Kenapa harus memilih adalah karena kalau nendang logikanya kita udah punya plan untuk selanjutnya. Tapi kalau ditendang kita udah pesangon. Tapi tergantung kamu ditendangnya itu secara apa? Apakah kamu secara baik-baik atau karena memang perusahaan yang mau bangkrut lah, atau memang mengurangi perusahaan mengurangi karyawan gitu. Oh Bu Wahyu, ini milih mana? Kalau aku lebih baik keluar dengan baik-baik, nggak dua-duanya. Mendam diri sendiri dengan baik-baik. Jadi menuntaskan pekerjaan dulu gitu ya. Ya, menuntaskan pekerjaan, terus kalau misalkan ada otomatisasi harus serah terima dengan orang lain ya dikerjakan ya. Itu supaya nanti perusahaan ketika kita udah nggak di sana lagi itu tetap berjalan dengan baik. Oke. Gitu. Berarti Bu Wahyu itu tipe orang kalau bisa jangan ditendang. Kalau bisa ya. Kayak berita-berita yang belakangan ini lagi rame itu adalah perusahaan-perusahaan gede menendang karyawan-karyawannya dengan jumlah yang sangat banyak ya, bahkan ribuan. Kita tahu ada kayak Meta, Shopee, Tokopedia, GoTo, itu mereka mem-PHK karyawannya secara massal. Itu yang dinamakan sebagai layoff, teman-teman. Nah, aku sempat penasaran gitu kayak kenapa ini terjadi di perusahaan yang berada di industri kreatif, khususnya di teknologi gitu ya. Itu Bu Wahyu tahu nggak kenapa? Kenapa penasaran nih kayak kenapa ini terjadi di perusahaan-perusahaan gede yang kebanyakan bergerak di bidang teknologi gitu? Karena mereka itu kayak apa ya, jor-joran menerima karyawan gitu pada saat rekrutmen. Jadi kayak over rekrutmen. Jadi kayak mereka itu contohnya ada salah satu perusahaan itu menerima karyawannya itu lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa mereka melakukan itu? Mungkin karena mereka itu merasa awalnya pas waktu pandemi itu kan yang banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang pengen kerja di perusahaan-perusahaan gede ini gitu. Iya. Dan juga kalau pandemi kemarin ya pastinya. Dan perusahaan itu kayak merasa mereka itu membutuhkan orang-orang itu untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Karena pas pandemi kemarin kan juga banyak orang-orang yang dari rumah, jadi otomatis banyak yang menggunakan teknologi kan. Yang banyak yang membutuhkan teknologi digital ini. Banyak orang yang pakai platform-platform kayak Shopee dan lain-lain ini. Itu kenapa mereka melakukan rekrutmen besar-besaran di saat pandemi kemarin. Ya. Jadi bahkan orang-orang yang bahkan bukan ahli di bidangnya itu kayak dimasukin semua supaya bisa membantu perusahaan ini dan mencukupi demand dari masyarakat gitu. Terus begitu sekarang pandemi udah mulai berakhir, orang-orang udah mulai beraktivitas in real life beneran, bersosialisasi beneran, mulai meninggalkan kayak teknologi digital, itu barulah mereka, apalagi tahun ini resesi gitu ya. Yeah.
barulah mereka melakukan strategi ini, yaitu mengeluarkan mem-PHK beberapa karyawannya gitu ya. Ini dinamakan layoff itu ya. Ini menurutku ini adalah sebuah strategi frugal, ya ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya, ketika perusahaan itu berhemat karyawannya dikeluarin supaya pengeluaran itu dia nggak baik-baik ya. Tapi diusahakan value ini tetap sama gitu. Nah, selain layoff ini, Bu Wahyu tahu nggak kalau belakangan ini lagi ramai juga ada namanya Great Resignation atau Great Resignation, Bu Wahyu tahu itu? Kira-kira kenapa, Bu? Kayak orang ini? Kalau orang-orang sih aku nggak tahu ya karena apa. Tapi kalau misalnya dari pengalamanku itu, aku kan sendiri juga sebelum kerja di sini itu ada kerja di suatu perusahaan, suatu tempat gitu kan. Nah, itu pertama itu aku resign. Terus habis itu resign karena aku tuh rencananya itu memang mau kayak mencari pengalaman baru kayak gitu. Kalau misalnya di tempat lama kan aku nggak bisa, rasanya aku nggak merasa tidak berkembang kayak gitu di situ. Dan akhirnya setelah aku resign, kayak temen-temenku itu kayak resign sendiri-sendiri kayak gitu. Itu aku nggak tahu kenapa. Tapi aku pernah mengalami itu. Jadi sebenarnya orang-orang ini melakukan resign adalah karena ada suatu hal, mungkin pekerjaannya overload lah. Pokoknya mereka merasa nggak nyaman di perusahaan ini, dan itu nggak cuma dirasakan sama dia, tapi dirasakan sama beberapa teman lainnya. Akhirnya dia resign bareng-bareng gitu ya. Itu sebenarnya Great Resignation adalah sesuatu yang kalau bisa itu dihindari teman-teman ya, sebagai pekerja. Kalau bisa kita kalau ngerasa ada nggak nyaman, kita komunikasikan dengan atasan, bukan dengan teman-teman tim yang sama terus habis itu ujung-ujungnya resign. Iya, ikut resign. Itu kan juga nggak etis juga ya. Jadi sebagai pekerja mungkin yang baik, pekerja yang baik ya sebaiknya kita mengkomunikasikan kalau kita tuh ada kesulitan ini. Jadi supaya bisa dapat solusi. Betul, supaya dapat solusi dari atas dan tidak melakukan resign bersama-sama. Karena kan sangat merugikan perusahaan gitu ya. Perusahaan jadi bingung mencari rekruter baru gitu ya. Terus selain Great Resignation ini juga ada namanya quiet quitting. Ini yang tadi Bu Wahyu sebutin, quiet quitting. Iya. Tahu Bu Wahyu quiet quitting? Iya, tahu. Bu Wahyu pernah nggak ngalamin quiet quitting? Pernah. Contohnya kayak gimana? Kalau yang pernah aku alami sih di perusahaan DAS ini. Oh ya, emang ada? Ada. Oh, ada siapa tuh? Ada. Kayak ada salah satu karyawan yang gitu dulu. Ada pun itu cuma 1 hari Pak di sini. 1 hari doang. Quiet quitting itu quiet ngicip doang. Cuma ngicip doang. Jadi dia itu kayak diumumin terima, oke disuruh masuk. Terus hari pertama itu dia tuh hanya disuruh baca otomatisasi kantor. Wah, itu sama. Jadi otomatisasi kantor itu padahal itu belum dikasih tugas apa-apa, hanya disuruh baca otomatisasi doang gitu. Terus habis itu besoknya itu langsung awal, gak ada kabar maksudnya ya apa ya, tanpa pemberitahuan dengan jelas ya gitu. Dicariin juga nggak nomornya nggak aktif dan lain-lain kayak gitu. Dan itu kan juga merugikan waktu yang merekrutmen. Kita udah menyiapkan waktu untuk menyeleksi tapi ternyata awal. Kalau yang aku baca ya, quiet quitting itu penyebabnya sedikit berbeda dengan itu. Berbeda dengan cerita Ibu Wahyu. Yang aku baca, quiet quitting ini belakangan ini banyak terjadi itu karena kita udah mentalnya udah mulai goyang nih. Apalagi pandemi. Terus habis itu tahun depan resesi. Quiet quitting dilakukan oleh beberapa orang ini. Mereka melakukan ini karena mereka pengen mereka kerja sesuai dengan porsinya doang. Jadi quiet quitting ini bukan kayak tiba-tiba keluar, tapi quiet quitting adalah ketika mereka performa kerjanya itu perlahan-lahan berkurang. Mereka merasa wes pokoknya udah jam 5 balik. Nah ini sebenarnya tuh yang nggak salah, emang nggak apa-apa kalau kita kerja sesuai dengan porsi kita. Cuman jika ini terus-terusan dilakukan, kita jadi stuck sebagai pekerja. Yang aku baca sih kita jadi stuck karena kita ngerjain kerjaan yang itu aja. Gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kerjaan rutin nggak ada. Iya, kayak nggak ada challenge-nya gitu loh.
Jadi menurutku sebenarnya nggak apa-apa kita melakukan quiet quitting asalkan berimbang gitu. Ada saatnya ketika kita kerja dengan porsi kita, tapi ada saatnya juga kita mencari tantangan gitu ya, supaya lebih excited, supaya nggak bosen gitu loh. Karena kalau gitu kan ujung-ujungnya setelah quiet quitting kita bekerja sesuai dengan porsi kita, lama-lama bosen, akhirnya merasa pekerjaan itu kurang memuaskan buat mereka, akhirnya mereka resign. Tapi aku ada ini Pak, ini baru-baru aja sih yang aku tahu. Jadi aku ada salah satu temanku, teman baru sih, baru kenal tahun ini. Jadi dia itu kayak kerja di salah satu perusahaan ya gitu. Kerja di salah satu perusahaan, dia itu sebagai, kalau nggak salah itu sebagai admin sama bagian pajak kayak gitu. Bagian pajak, terus habis itu kan otomatis dia mikirnya pekerjaannya itu selalu di urusannya dengan pajak, terus keuangan dan lain-lain. Terus lama-kelamaan dia itu udah kerja kalau nggak salah itu selama hampir 5 tahun mungkin ya. Terus habis itu dia itu kayak semakin lama kayak ditambahin kerjaannya. Dikasih tantangan gitu ya. Iya, tapi dia itu malah mau resign. Menolak. Mereka dia pengen ya kayak merasa kok lu ditambahin ya kayak gitu. Oke. Jadi beda kayak cerita gitu. Jadi dia itu mungkin orangnya itu nggak suka tantangan ya. Orang yang nggak suka tantangan, orang yang stuck di situ Tergantung aja. Kalau menurut gue orang yang kayak gitu itu gimana Bu? Apakah itu kayak positif atau nggak apa-apa atau kayak gimana? Karena menurutku sih kalau gitu ya pasti ya stuck gitu. Kalau menurut gue gimana? Positif bagi siapa dulu? Bagi orangnya atau bagi perusahaan? Bagi dua-duanya deh. Kalau menurutku dengan itu tuh kalau bagi perusahaan itu merugikan. merugikan, kalau mungkin untuk orang Iya, itu makanya positif. Makanya orang yang melakukan quiet quitting itu kemungkinan besar bakal kena lay off begitu perusahaan kena struggle gitu kan. Makanya aku bilang nggak apa-apa quiet quitting ketika kita kayak merasa overloading, nggak apa-apa quiet quitting, tapi kayak tahu lah porsinya. Tapi ketika kita terus-terusan melakukan itu, kita stuck di situ-situ aja, nggak ada impact yang signifikan buat perusahaan. Akhirnya ketika perusahaan itu mengalami struggle, resesi kayak gini, orang-orang yang seperti itulah yang kemungkinan besar bakal di PHK. Jadi kalau bisa kita nggak jadi bagian dari orang yang melakukan itu gitu ya. Jadi supaya mereka nggak kena layoff. Selain itu mungkin menurut gue apa Ibu kayak orang-orang yang seperti apa yang kemungkinan besar bakal kena layoff, bakal kena PHK massal kayak di perusahaan-perusahaan gitu tadi itu. Selain orang yang melakukan quiet quitting terus-terusan. Jadi quiet quitting kan orang yang kayak kerja nggak mau, resign juga nggak mau. Tapi ketika dikeluarin bingung. Nah itu dia. Mungkin orang yang nggak mau berkembang tadi itu kan Pak. Iya. Terus habis itu mungkin apa lagi ya? Mungkin karena gajinya kurang juga. Oke. Jadi misalkan salah satu temanku keluar dari perusahaan yang tadi aku ceritain itu, salah satunya juga itu karena menurut dia ditambahin load tapi gajinya tetap seperti itu. Itu paham sih. Ya, itu faktor utama mungkin ya. Selain itu apa lagi? Terus selain itu mungkin lingkungan sekitarnya ya, mungkin lingkungan sekitarnya udah nggak nyaman, kayak misalkan kayak teman-temannya kan kadang ada di perusahaan yang kayak di satu apa ya, misalkan di salah satu divisi gitulah ada kayak yang tendang menendang gitu. Mungkin itu salah satu faktornya juga. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan ya adalah supaya kita nggak jadi bagian dari fenomena yang terjadi ini, yaitu adalah PHK massal. Yang bisa kita lakukan adalah yang menyeimbangkan itu tadi ya, yang menurut dari aku sendiri ya, nggak apa-apa kita kayak kerja sesuai dengan porsi kita, tapi sesekali kita coba cari tantangan, coba kita mengambil resiko gitu ya, mencoba untuk memberi impact lebih buat perusahaan gitu ya. Dari cerita Ibu Ayu tadi, kan ada temannya Bu Ayu yang kalau aku kan bilangnya sebaiknya kita mencari tantangan, tapi ada temannya Bu Ayu tadi kita dikasih tantangan dia nggak mau karena dikasih kerjaan lebih tapi gajinya nggak seimbang, gajinya nggak nambah. Nah itu tuh sebenarnya kan hal yang sesuatu yang sebenarnya bisa dikomunikasikan ke atasan gitu ya, harus dibicarakan, itu sudah dibicarakan
Nah Kayak itu aku kurang tahu membuat- Pak. Aku nggak pernah tanya-tanya detail soal gaji gitu. Iya, Kalau gaji itu biasanya kan kalau kita nanya soal gaji itu kan biasanya sensitif banget kan buat orang-orang ini. Iya, itu mungkin tipe orang yang kayak dia stuck, dia nggak mau tantangan dan nggak mau berkomunikasi. Jadi itu adalah ya itu balik lagi orang-orang yang kemungkinan besar bakal di PHK. Kalau kita di masa yang sulit ini ingin mempertahankan posisi kita, ya sebisa mungkin yang aku bilang tadi nggak apa-apa. Menurutku nggak apa-apa melakukan quiet quitting. Kita kerja dengan posisi kita tapi sekali lah mencari tantangan agar kita bisa memberikan impact, mencari tantangan, mengambil resiko agar kita bisa memberikan impact lebih ke perusahaan supaya perusahaan juga melihatnya ini tim valuable, kita nggak bisa PHK orang ini karena PHK itu nggak ada ceritanya PHK random ya. Kalau dia bilang nggak ada ceritanya segitu banyaknya orang di PHK itu nggak mungkin random, pasti itu adalah orang-orang yang memang nggak berguna bagi perusahaan makanya di PHK gitu. Tapi aku gini Pak, ada lanjutan cerita dari yang temanku tadi. Oke. Jadi kan ceritanya temanku dari sana, dari perusahaan yang sebelumnya. Terus habis itu dia mencari pekerjaan baru. Dan di pekerjaan baru itu dia setelah mendapatkan pekerjaan baru itu pekerjaannya benar-benar beda dari yang sebelumnya. Tapi masih di lingkup keuangan kayak gitu kan. Jadi dia itu kerja di suatu perusahaan. Terus kayak perusahaannya itu dia di bagian laporan keuangan, jadi kayak membuat laporan keuangan kayak gitu. Dan ternyata perusahaannya itu udah mulai dari Januari 2022 sampai Oktober 2022 itu laporan keuangannya nggak dibuat kayak gitu. Karena orang yang membuat laporan keuangan sebelumnya itu resign di tahun 2021. Jadi temanku itu kan baru masuk di bulan Oktober. Oktober. Nah dia itu bingung selama 1 bulan itu dia kayak disuruh belajar sendiri ya gitu. Disuruh belajar sendiri, terus habis itu nyari konsultan sendiri, terus habis itu bosnya dia itu nggak mau memfasilitasi konsultan. Jadi dia mencari sendiri, bayar sendiri. Dan yang akhir-akhir ini yang aku tahu itu kayak gajinya itu lebih sedikit daripada yang tadi. Jadi dia kena batunya. Iya, jadi kayak mungkin dari pelajaran ini bisa dari sini kita ambil pelajarannya. Kalau misalkan kalau kita mau keluar itu harus berpikir 2 kali kayak gitu. Yes. Dan sudah tahu tujuannya untuk apa dan kalau misalkan tujuannya mau naik gaji ya pastikan kalau kamu keluar dari perusahaan itu gajimu lebih gede dari perusahaan sebelumnya. Dan kalau misalkan di perusahaan sebelumnya ada yang kurang nyaman ya dikomunikasikan lagi tadi ya. Iya. Terima kasih Bu Ayu atas insight-nya. Semoga benar buat Gen Z di sini yang sedang mempertaruhkan posisinya. Terima kasih udah join White Space hari ini. Sampai jumpa di White Space minggu depan. Bye-bye.